Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda dengan NIM 2120201078 dari kelas PGMI 4 yang akan menjelaskan tentang gotong royong. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gotong royong. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjalin dalam masyarakat dengan tanpa mengenal status sosial, bersifat sukarela, sehingga gotong royong dapat dilakukan serta dapat berjalan lancar untuk mencapai suatu hasil yang diidamkan bersama. Selanjutnya, karakteristik gotong royong. Yang pertama, sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. Dan yang keenam, suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun, dengan tujuan suatu pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar, dan ringan. Selanjutnya, tujuan dari gotong royong. Yang pertama, untuk mengajak kita selalu bekerja bersama untuk lebih meningkatkan kebersamaan, karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, membuat kita agar lebih kompak dan juga bisa mengenal satu sama lain. Yang ketiga, membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang keempat, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menghemat pengeluaran. Dan yang keenam, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dan yang ketujuh, untuk mengikat erat tali persaudaraan antar sesama. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Yang pertama, agar lingkungan kita dapat dirasakan kebersihan dan keindahannya. Yang kedua, dapat terjalin rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pekerjaan selesai dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya. Yang keempat, eratnya rasa persaudaraan dan kebersamaan antar warga. Yang kelima, keamanan lingkungan semakin terjamin. Dan yang keenam, ketentraman dan kedamaian akan diperoleh. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam gotong royong. Yang pertama, nilai kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama. Yang kedua, nilai persatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, nilai rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Yang keempat, nilai tolong-menolong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Yang kelima, nilai sosialisasi. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain, sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya. Selanjutnya, upaya melestarikan gotong royong. Yang pertama, ada pihak masyarakat. Yang kedua, meminimalisir atau bahkan menghilangkan anggapan yang menyatakan bahwa perilaku gotong royong tidak penting. Dengan cara seperti ini, maka dapat dimungkinkan akan terbangun motivasi internal pada masyarakat untuk menanamkan semangat melestarikan perilaku kegotong royongan. Yang ketiga, tidak memanfaatkan berbagai macam kasus tertentu atau ras sebagai upaya untuk menunggangi dengan perilaku gotong royong. Apabila hal ini dilakukan, akan mencederai nilai gotong royong tersebut. Yang keempat, meminimalisir jarak yang jauh antar lapisan masyarakat. Dengan cara ini, maka dimungkinkan apabila ada gotong royong yang dilakukan, tidak semakin canggung dilakukan. Yang kelima, ada pihak pemerintah. Yang keenam, mampu memberi contoh atau keteladanan bagi masyarakat agar senantiasa mengaktifkan kebiasaan gotong royong dengan terjun langsung ke lapangan. Yang ketujuh, memberikan reward bagi pihak tertentu yang senantiasa melestarikan tradisi gotong royong. Hal ini apabila dilakukan akan memberikan motivasi positif dan atau rangsangan agar senantiasa memasyarakat. Azas kegotong royongan. Untuk dapat meningkatkan
pengamalan azas kegotong royongan dalam berbagai kehidupan perlu membahas latar belakang dan alasan pentingnya bergotong royong, yaitu yang pertama, bahwa manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, manusia baru berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihi, dan tenggang rasa terhadap sesamanya. Yang keempat, dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia untuk bekerja sama, bergotong royong dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan suatu kegiatan terasa lebih ringan, mudah, dan lancar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.